Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kita kembali lagi di channel kita dan kita kembali di playlist untuk lanjutan Python dasar. Oke, sesuai dengan judul, kalian sudah lihat bahwa pada hari ini kita akan membahas tentang operator. Lanjutan dari materi kemarin. Di materi kemarin kita belum sempat bahas salah satu operator yang disebut dengan operator ternary atau percabangan. Oke, buat teman-teman yang pengen lanjut video ini, pastikan dulu kalian telah menonton video yang sebelumnya. Nah, biar nanti kalian akan mudah untuk belajar lanjutan, yaitu praktikum 3 di operator logika dan bitwise. Oke ya. Oke, dan di kesempatan ini pula saya pengen, kemarin ada banyak yang nanya pada video saya tracking yang ini. Nah, pada video tracking ini saya gunakan backendnya apa? Yang pasti saya gunakan backendnya adalah Python menggunakan framework Flux. Sebentar. Dan kemudian saya menggunakan salah satu library namanya NetworkX. Kemudian untuk belajar ini alangkah baiknya kalian start mulai dari coba searching tentang apa itu SNA atau Social Network Analysis. Yes. Oke. Hanya iklan ya. Baik, kita lanjut lagi di materi kita yang sebenarnya. Oke. Jadi pada kali ini kita tuh bahas tentang operator logika ternary ya, atau kita sering lebih akrab atau lebih senang di telinga kita itu disebut dengan operator percabangan. Jadi operator ini adalah operator yang dikenal dengan mengatasi masalah kondisi. Misalkan jika kondisi ini hasilnya ini, jika kondisinya ini hasilnya ini, maka dia disebut adalah operator kondisi. Dan pada operator sendiri itu sama seperti di Java, di C++ dan sebagainya, itu menggunakan perintah if dan ada else. Nah, tapi yang sangat berbeda di Python itu ada salah satu tambahan perintah yang disebut dengan elif. Oke, apa sih elif? Nanti kita akan langsung saja kita uji coba. Oke, di sini ada contoh, tapi saya tidak menggunakan contoh ini. Kita coba searching saja contoh di luar. Misalkan kita punya, saya cari aja ya contoh soal percabangan. Kita ambil salah satu soal di search aja, kita ambil random, kita ambil yang oke. Jadi di sini saya sudah random contoh ya yang akan kita buat. Di sini salah satu contoh yang sederhana dari blog apa ya, so kalian tahu saya cuma ngambil sembarangan aja. Nah, di sini kalau kita lihat dari flowchartnya ya, kita akan coba ini soal menggunakan flowchart, kemudian nanti kita selesaikannya dia di Python. Sini ada mulai, kemudian ada red usia, dia melihat ya teks usia, kemudian ada dua kondisi yaitu ya dan kondisi tidak. Jika dia usianya lebih dari 17, maka dia akan memprint silakan menonton, jika tidak maka dia akan memprint Anda tidak boleh menonton ya, gitu ya, mudah ya. Nah, dari kondisi ini ada dua kondisi ya. Berarti di sini red usia, kita harus buat variabel usia. Oke, saya geser ini ke sini. Oke, kita buka Visual Studio Code-nya kita. Saya buat file baru di sini. Kondisi.py. Oke, kita closing aja biar layarnya agak besar. Oke, kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, di sini kita jadi kita buat sebuah variabel yang menampung nilai usia. Misalkan usia sama dengan berapa lah, kita taruh 16 dulu lah. Kemudian di sini kita akan buat kondisinya dua, ya dan tidak. Jika usianya lebih dari 17, jika ya maka dia akan menonton, printnya menonton, jika tidak dia akan tidak boleh menonton, gitu ya. Berarti di sini kita menggunakan perintah. Lagi-lagi kita harus ingat ya bahwa perintah percabangan itu ada dua, yang pastinya ada dua, yaitu if dan else. Jadi if jika variabel usia ini lebih dari
17. Kemudian jangan lupa titik 2, enter, print. Apa yang di print? Silahkan menonton. Silahkan menonton. Oke. Kemudian else jika tidak. Nah, kita geser bloknya ke kiri, else di sini. Jangan lupa titik 2, print apa? Ya. Print silakan menonton, maaf Anda tidak bisa menonton gitu ya. Oke. Jadi kenapa kita hanya menggunakan, karena di sini hanya dua kondisi. Jika dia memenuhi kondisi lebih dari 17, maka dia akan mencetak kondisi ini. Dan jika tidak, berarti selain dari lebih dari 17, berarti bisa jadi kurang dari 17 ya. Maka yang dia cetak adalah ini. Ya, paham ya? Oke, kita coba jalankan dulu. Kok langsung ya? Di sini karena kalau kalian lihat hasilnya itu, sebentar saya besarkan ya ini. Oke ya. Di sini hasilnya adalah, maaf Anda tidak bisa menonton. Karena apa? Karena di sini harus lebih dari 17, sedangkan variabel usia di sini menampung angka 16. Jadi ini masuk pada kondisi yang kedua, else-nya gitu. Nah, bagaimana Kak kalau seandainya kita punya 3 kondisi? Nah, kalau kita punya 3 kondisi, maka yang tadi kita butuh satu perintah yang namanya elif. Namanya cantik ya, elif. Nah, kita geser elif. Misalnya kita punya kondisi yang kedua, jika usia lebih dari misalkan 60 tahun ya. Enggak. Oke. Lebih dari misalkan jika usianya sebentar, kita kasih kondisinya apa ya? Lebih dari, misalnya kalau kita tulis lebih dari 60 tahun gitu ya. Terus kita buat perintahnya, maaf Anda tidak bisa menonton juga karena mungkin sudah tua ya. Anda tidak bisa menonton. Nah, silahkan istirahat. Oke. 60 tahun, jika di 60 tahun kita keren jadi enggak ya? Kita running. Maaf Anda tidak bisa menonton. Nah, dia menjalankan misalkan di sini saya naruh 60. Silakan menonton. Nah, yang dia perintah adalah silakan menonton. Kenapa dia tidak mencetak kondisi yang kedua? Di sini ada dilihat kenapa dia tidak mencetak kondisi yang kedua, karena pada kondisi ke-1 ini sudah memenuhi syarat. Makanya yang di print adalah yang pertama. Karena 60 ini lebih besar kan dari 17 kan. Nah, maka yang dicetak itu adalah yang pertama. Karena lagi-lagi saya sering katakan bahwa pemrograman itu selalu dieksekusi secara struktural dari atas ke bawah gitu. Jadi ketika saat kondisinya sudah sesuai, maka dia akan memproses yang ini. Nah, bagaimana agar nanti dia bisa memudahkan? Misalnya kalau usia lebih dari 17 sampai sekian, maka kita harus buat range. Caranya bagaimana? Misalkan di sini kita patoknya usia lebih dari 60, berarti 60 ke atas itu gak bisa akan mengeksekusi kondisi yang ini, perintah yang ini gitu. Maka di sini kita harus buat range di sini. Nah, kita bisa pakai operator apa kira-kira? Kita bisa pakai operator AND. Karena operator ini itu, masih ingat? Operator AND itu benar-benar jika kedua-duanya itu adalah benar. Jadi gini, kita tambah AND, kemudian usia kurang dari 60. Nah, kurang dari 60, baru nanti dia akan mengeksekusi ini. Kenapa kita pakai operator AND? Karena operator ini itu akan mengeksekusi jika kondisi ini terpenuhi dan kondisi ini terpenuhi. Nah, tapi kalau kita hanya
kondisi ini terpenuhi, otomatis dia tidak akan mengeksekusi yang ini. Paham tidak? Oke. Misalkan gini, usia 60. Kondisi pertama memenuhi enggak? Memenuhi, karena 60 ini lebih besar dari 17. Benar. Oke, kondisi yang kedua. Memenuhi enggak? Enggak memenuhi, karena di sini 60 sedangkan usia kurang dari 60. Memenuhi enggak? Memenuhi. Maka dia akan menjalankan kondisi yang ini. Berbeda kalau di sini misalnya kita isinya 61 gitu ya. Usia lebih dari 17, ini 61 lebih dari 17. Benar, kondisi ini terpenuhi. 61 kurang dari 60 salah kan? Salah. Jadi kondisi ini tidak penuhi. Nah, selanjutnya masih ingat operator N? N itu bernilai benar ketika kedua-duanya itu benar. Jika kondisi ini benar dan kondisi ini benar, maka dia akan eksekusi yang ini gitu. Tapi kalau di sini yang hanya salah satu benar, maka kondisi ini tidak lagi digunakan. Dia akan mencari yang selanjutnya, ada tidak yang sesuai dengan perintah selanjutnya, kondisi selanjutnya gitu. Dia cek lagi apakah ini sesuai. 60 lebih dari 60 sesuai, maka yang dia cetak adalah yang ini. Oke, kita coba dulu ya. Kita running. Nah, seperti ini kan. Maaf, Anda tidak bisa menonton, silakan istirahat. Nah, dia akan membaca kondisi yang kedua. Yang ini. Elif yang kedua. Bisa paham ya? Nah, jadi kalau kasus yang seperti ini, tinggal kalian ingat-ingat materi yang sebelumnya. Kayak kapan sih kalian harus pakai OR, kapan sih kalian harus pakai AND, dan sebagainya. Oke ya? Mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham ya, ditanyakan di kolom komentar. Oke, jadi intinya bahwa ketika hanya ada dua pernyataan, kita hanya butuh menggunakan if dan else. Nah, tapi jika ada lebih dari 3 pernyataan, itu kita gunakan 3 kondisi ya. 3 kondisi kita gunakan tambahannya itu elif. Jadi else ini yang paling di bawah. Jadi if untuk kondisi pertama, elif untuk kondisi kedua. Kalau kita mau buat satu kondisi lagi, kita buat lagi. Misalkan kondisi yang selanjutnya, elif lagi, kita copy paste saja sini. Jika usianya lebih dari 100 tahun gitu ya, 100 tahun gitu. Ada usianya 100 tahun. Nah, ini maaf Anda tidak bisa menonton. Di sini silakan istirahat. Silahkan istirahat. Oke ya, kita save dulu. Jadi di sini kondisinya jika dia lebih dari 100. Nah, kalau seandainya di sini kita naruhnya 100, di sini saya taruhnya 100. Nah, dia kan akan ngecek pada kondisi pertama memenuhi tidak. Usia 100 lebih besar dari 17, benar ya, 1 benar ya. 100 lebih kurang dari 60 salah ya. Nah, benar salah, maka kondisi ini tidak akan jalankan, dia akan pindah ke kondisi yang kedua yang ini. 100 lebih besar dari 60 ya, benar 100 lebih besar dari 60, maka yang dicetak adalah ini ya. Gak percaya, kita coba aja. Mana? Oke. Maaf Anda tidak bisa menonton, silakan istirahat. Nah, dia akan mencetak kondisi yang kedua karena memenuhi syarat di sini. Nah, untuk tidak memenuhi ya kita harus pakai lagi operator AND. Kita buat range-nya dari 60 sampai berapa kira-kira. Misalnya 60 usia kurang dari misalkan 99 gitu ya. Nah, jadi kalau kita jalankan yang ini, apakah usia ini 100 ini lebih dari 60? Benar. Apakah 100 ini kurang dari 99? Salah. Maka dia tidak akan menjalankan kondisi yang ini. Dia akan cari lagi selanjutnya pada kondisi ketiga. Oh, ini apakah 100 lebih dari 100? Ini juga akan nggak jadi karena kecuali kita pakai sama dengan gitu, supaya 100 lebih dari sama dengan ya, lebih dari sama dengan 100. Oke, kita coba ya. Nah, di sini dia sudah baca kondisi yang ke berapa? Yang ketiga gitu ya.
yang ketiga gitu. Nah, ini hanya operator yang kalian mainkan. Oke. Jadi pada ternary itu silakan kalian ingat-ingat bahwa di operator ternary itu ada 3 fungsi yang sering digunakan, yaitu if, elif, else. Jika kalian hanya memiliki 2 kondisi, silakan gunakan if dan else. Namun jika kalian punya lebih dari 2 kondisi, silakan gunakan perintah elif. Oke, dan selanjutnya itu yang perlu teman-teman perhatikan itu di bagian penulisan. Nah, ini banyak yang salah, banyak yang sering salah, terus ini kenapa salah, dan ternyata salahnya itu di bagian penulisan. Kalau kita belajar C++ atau kita belajar Java ya, setiap statement itu selalu diakhiri dengan misalkan titik koma, misalkan and, dan misalkan kalau di DLP itu and juga ya. Nah, namun di Python sendiri itu lebih dikenal dengan block. Misalkan yang kayak ini, kalian lihat di sini ada space-nya. Nah, space-nya ini menandakan bahwa kondisi ini punyanya ini gitu. Jika kalau dia keluar ke sini, berarti dia kondisi yang baru. Nah, jadi yang harus kalian perhatikan adalah ketika kalian membuat statement, misalkan di sini if kalian buat kondisi apa di sini, kemudian di sini kalian harus titik 2 yang paling penting. Terus kalian enter. Nah, posisinya dia akan space-nya akan terlebih di sini. Kalian lihat space-nya lebih di sini. Misalkan kalian buat kondisinya apa di sini dan terserah. Ntar kondisinya apa di sini terserah, ini terserah apa gitu. Nah, ini merupakan bagian dari ini. Tapi ketika saat kita geser balik ke sebelah sini, nah perintah yang ini bukan lagi punyanya kondisi yang ini. Dia closing, artinya dia kayak end-nya di sini gitu. Ya, paham ya? Jadi ada blok di sini itu sangat sangat gampang, tapi ketika saat kita misalnya kecolongan kegeser begini, nah itu bisa program kita error gitu. Jadi silakan diperhatikan setiap kondisi, misalkan if, else, elif itu selalu ada semacam blok yang masuk ke dalam gitu ya, def, function dan sebagainya. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan biar sangat mudah. Tapi kalau ketika saat kita salah menjalankannya error gitu. Misalkan di sini saya taruh di sini geser. Nah, kita lihat hasilnya. Error gitu. Dia bilang ini punyanya siapa gitu. Ini punyanya siapa gitu. Oke. Kita tap. Kita save. Nah, ini kita akan istirahat. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan. Selain dari perintah-perintahnya pada operator ternary, yang kedua adalah penulisan bloknya. Jangan sampai kita menulis tidak sesuai dengan strukturnya. Kalau di bahasa pemrograman lain itu kita masih bisa setiap proses itu selalu diakhiri, misalnya titik koma dan sebagainya. Tapi kalau di Python itu proses itu lebih berhenti atau tidaknya itu tergantung pada bloknya gitu. Oke, mudah-mudahan paham ya dari sekalian. Nah, untuk lebih jelas lagi kita tambah satu contoh. Kita lihat lagi contoh yang selanjutnya. Di sini kita cek lagi. Nah, ini contoh yang kedua. Di sini ada mulai, kemudian di sini ada deklarasi sebuah variabel dengan nama bilangan. Kemudian di sini ada buat semacam inputan, masukkan bilangan. Kemudian di sini ada 2 kondisi ya kalau kita lihat. Dan dia menggunakan operator mut atau sisa bagi. Jadi misalkan jika bilangan ini dibagi 2 hasilnya adalah 0, maka dia merupakan bilangan genap, di print bilangan genap. Namun jika bilangan mut 2 dan hasilnya itu adalah 1 atau yang lain, maka dia masuk pada kategori bilangan ganjil ya. Masih ingat ya tentang operator mut atau sisa bagi? Untuk lebih jelas kalian bisa ingat-ingat materi pada operator di bagian operator penugasan. Oke, kita langsung saja coba. Di sini saya hapus yang saja dulu ya, Ctrl Delete. Nah, kalau di sini tadi diperhatikan. Oke, kita sini aja dulu. Nah, yang pertama kita diminta untuk buat apa ya di sini? Oke, deklarasi variabel bilangan. Oke.
kita buat inputan saja karena di sini ada simbol masukan ya. Sini simbol masukan. Jadi kita buat bilangan input masukkan nilai. Oke. Tik 2. Nah, kemudian nilainya sudah masuk. Kemudian kita buat print aja dulu lah. Print nilai yang Anda masukkan gitu ya. Nilai yang Anda masukkan, kemudian kita panggil bilangan di atas. Jadi dia akan mencetak kembali hasil yang kita input. Misalnya kalau saya masukkan ini 2, maka dia akan nilai yang Anda masukkan adalah 2 gitu. Oke, selanjutnya itu kita masuk pada prosesnya mode di sini. Nah, jadi ada dia, coba diingat-ingat simbol sisa bagi pada operator penugasan, ada masih ingat? Yes, benar, itu simbolnya adalah persen. Oke, kita coba dulu di sini. Misalkan bilangan sesuai dengan ada di sini mode, karena sini pakai mode kita pakai persen. Di Python itu simbolnya persen, mode persen sama dengan. Nah, di sini kita harus ini loh, kita deklarasi nilai moodnya dulu ya supaya lebih mudah menurut saya. Nah, kita bisa langsung tulis 2. Oke, bisa mood 2 gitu. Jadi bilangan moodnya 2, artinya bilangan mood 2 ya. Ini kalau penulisannya sama kayak gini, bilangan mood 2 gitu ya. Jadi saya masih menggunakan operator penugasan juga ya. Oke, kita coba cek print bilangan. Oke, kita cek bilangan. Oke, kita proses, kita naikkan ini dulu yang atas, kita clear. Oke, kita proses, masukkan nilai misalnya 3, enter. Oke, formatting error. Nah, ini errornya apa ya dari sekalian? Ini null all argument convert during string formatting. Nah, iya, kenapa dia error? Karena pada hasil inputan bilangan ini formatnya itu adalah string, sedangkan untuk pemrosesan seperti ini itu yang kita butuh adalah angka. Yes, jadi di sini kita butuh memasukkan tipe datanya. Tipenya apa? Yaitu integer. Oke, kalau kalian lihat errornya di sini ya, not all argument, tidak argumen ini convert dari to string formatting ya. Jadi kita harus menggantinya. Oke, kita jalankan, kita clear aja dulu di sini biar versi running. Masukkan nilai, kita masukkan nilai 3. Nah, nilai yang dimasukkan adalah 3. Hasil operator dari bilangan mode 2 itu adalah hasilnya adalah 1 ya. Masih ingat cara perhitungannya kan? Masih ya. Misalkan gini, kita punya nilainya bilangan 3 ya, 3, terus moodnya adalah 2 ya, moodnya itu adalah 2. Nah, kalau kita buat bilangan mood 2 gitu ya, mood 2, berarti di sini kan sama dengan, itu kan mirip 3 mood 2 ya, 3 mood 2, mood 2 ini kan sama dengan 3 dibagi 2 berapa? 3 dibagi 2 adalah 1, dan sisanya adalah 1. Jadi yang ditulisnya adalah 1. Kalau di sini bilangannya 2, maka di sini 2 mod 2, di sini berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1, dan sisanya adalah 0. Yes, sisanya adalah 0, benar. Itu ya. Cara hitungannya masih mudah. Oke, kita coba jalankan kembali. Jika kita masukkan nilai 5 gitu. Oke, nilainya adalah 5 dan nilai hasil mod itu sudah jadi 1. Oke, sekarang kita masuk pada kondisi gitu. Membuat kondisi. Oke, kondisi. Kita sudah temukan hasilnya ya. Kita jangan di print dulu. Oke, kemudian kita buat kondisi. Nah, karena di sini cuma ada 2 kondisi, ya udah kita nyambung gunakan if dan else. Jadi misalkan if jika bilangan
jika bilangan sama dengan titik 2, kalau sama dengan 1 itu hanya mengisi nilai, kita butuh sama dengan 2, sama dengan 0 ya, maka apa? Titik 2 print ini adalah bilangan ganjil. Oke ya, ganjil, genap ya, genap. Else jika tidak, titik 2 printnya apa? Oke, printnya sebentar, ini adalah bilangan ganjil. Oke ya, ganjil. Jika kondisinya bilangan sama dengan 0, karena di sini kan bilangannya sudah di mode kan, di mode 2, jadi dia tidak lagi, misalnya di sini kita input 3 gitu, yang diprosesnya bukan 3 lebih dari 0 ya, tapi yang diproses ini adalah bilangan di sini. Oke ya, bilangan di sini, hasil dari sini akan diproses ke sini. Oke, selanjutnya kita coba jalankan. Sip, masukkan nilai, kita masukkan nilai 10 ya. Ini adalah bilangan genap. Benar ya, karena 10 mode 2 itu 0, jadi dia akan masuk pada kondisi genap. Kita masukkan angka, lanjut kita masukkan misalkan 21, kok di sini, maaf ya, 21. Nah, di sini masuk apa? Ini adalah bilangan ganjil. Oke, mungkin contoh untuk tineri kita gunakan 2 contoh saja menggunakan flowchart yang ada. Mudah-mudahan adik-adik sekalian paham dan dilatih di rumah. Jika ada yang kurang paham, silahkan di komentar, di kolom komentar. Nah, dan sebelum mengakhiri pertemuan kita atau video kita kali ini, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga berikan komentar, dan juga jangan lupa share kepada teman-teman sekalian yang mungkin sedang membutuhkan belajar. Oke, mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu, dan kita ketemu next pada video-video kita selanjutnya. Tetap stay di channel ini, tetap dukung channel ini ya. Oke, dari kata saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.